Shalom sedang jemaat dikasih Tuhan. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri di minggu yang pertama di tahun 2021 ini. Mari sama-sama dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Bersyukur atas pimpinan Tuhan sepanjang tahun kemarin 2020. Kasih Tuhan tetap dinyatakan dalam setiap kita. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang mempersembahkan setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan sukacita katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, Kau layak disembah Yesus.
kembali kami datang sidang jemaat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, bahwa Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami datang mempersembahkan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami menaikkan setiap puji-pujian kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu, di dalam tangan penyertaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom. Sukacita pastinya pada pagi hari ini, amin. Tahun 2020 sudah kita lewati, sekarang 2021. Tentunya banyak rahasia yang akan kita jalani, tapi kita percaya, hidup orang percaya, hidup karena iman. Tuhan menetapkan setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita menaikkan pujian dengan sukacita. Haleluya. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri, kita naikkan dengan sukacita. Ku diberi kuasa, silakan bangkit berdiri. Kuasa dari Raja Mulia, amin. Menaklukkan musuh di bawah ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku,
bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami berdiri atas iman kepada Engkau Tuhan. Kami akan maju melangkah bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi setiap kami Tuhan, nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, Bapa. Terima kasih Yesus, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat
saat saya mengundang Pendeta Muda Serdian untuk tampil ke muka. Mari. Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli beserta dengan visi Gereja Bethel Tabernakel Rengas Dengklok. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Visi Gereja Bethel Tabernakel Rengas Dengklok 1, 2, 3. Rayakan kemenangan Tuhan dengan beribadah. Amanat agung harus dilaksanakan. Terus maju dan menjadi murid. Nantikan Tuhan dan hidup dalam kesatuan dan kasih. Aplikasikan kekristenan dalam seluruh aspek hidup. Terima kasih, silakan duduk kembali dan saya persilakan untuk hambanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini adalah minggu pertama dalam tahun yang baru, saudara-saudara, ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dengan selamat bisa menghidupi, mengarungi satu tahun 2020 yang penuh dengan perjuangan. Saya katakan penuh perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan yang terjadi pada pikiran kita. Sebetulnya perjuangan itu bukan dari luar tapi di dalam. Ya. Banyak orang dalam perjuangan pada pikiran ternyata dia menyerah, ya. Jadi perjuangan itu bukan dari luar tapi dari di pikiran kita, saudara-saudara, ya. Dan salah satu hal yang membuat kita kuat yaitu kalau stamina rohani kita itu kuat. Jadi secara fisik itu juga pengaruh untuk ketahanan hidup di dalam dunia ini. Nah, itu kalau kita punya asupan buat tubuh kita itu memadai, itu cukup untuk membuat fisik kita bisa bertahan. Tetapi di pikiran kita, kalau kita punya pikiran itu staminanya, kekuatannya lemah, maka banyak orang yang tidak tahan, ya, dalam pikiran itu. Ya, mikirinya tuh mati. Bisa, saudara-saudara, ya. Tapi pikiran itu kalau kita kuat, nah ini hubungannya sama asupan. Jadi firman Tuhan, ya. Jadi saya tidak terlalu percaya kalau orang sudah usianya 50 ke atas itu lebih rentan. Menurut saya tidak, ya. Karena apa? Karena usia 50 ke atas, bahkan 70 ke atas sekalipun, kalau pikirannya cukup memadai, maka fakta menyatakan, saya punya teman itu di Purwakarta 81, istrinya 85,
lebih tua 4 tahun, 85. Teman saya di Jakarta Selatan itu, Pak Mujio, itu 85 ya. Istrinya lebih muda sedikit, saudara. Tapi semua aktif ya, semua sehat-sehat walafiat. Dalam hubungan dengan yang dikatakan umur, saya lihat mereka memberikan kepada saya semangat ya. Saya bilang kepada Pak Mujio kemarin, saya 11 tahun lebih muda dari Anda. Tapi saya kagum kepada Anda yang kalau dia telepon selalu ketawa-ketawa, dia selalu senang ya. Jadi ini hubungannya sama pikiran, saudara-saudara ya. Itu sebabnya, maukah saudara tahun ini mempunyai kekuatan di dalam kita punya pikiran ya, kita harus mulai dengan asupan vitamin yang membuat kekebalan tubuh, kekebalan pikiran, itu firman Tuhan ya. Alkitab mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja. Roti itu menggambarkan fisik, menggambarkan buat tubuh, gizi. Tetapi manusia hidup dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Jadi ini yang kedua, saudara-saudara. Makanya jangan dipengaruhi oleh segala kabar-kabar ini itu yang memang iblis itu mau pakai kata-kata orang, ucapan-ucapan untuk membuat kita punya pikiran terpengaruh. Tapi sekali lagi, kalau saudara di rumah itu mempunyai Alkitab yang suka dibaca, itu sebetulnya saudara membuat suatu kekuatan di dalam diri saudara sendiri. Sayangnya Alkitab kurang jadi nomor 1. Yang nomor 1 itu HP, lalu TV, lalu berita-berita yang kadang-kadang berita yang tidak benar, saudara-saudara. Itu bersyukurlah minggu pertama ini saudara ada di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemarin saya di Bandung memberkati anak pendeta Kim Guan, saudara-saudara, yang sudah mulai dari Agustus saya sudah diminta pindah lagi, maju lagi. Begitu mau terjadi kemarin, anaknya yang mau diberkati itu ternyata sakit yang udah biasa sekarang dari pikiran, saudara-saudara ya. Sampai di ICU 5 hari, saudara-saudara. Ini juga bagi dia pergumulan. Jadi enggak nih tanggal 2 kemarin, ternyata jadi, saudara-saudara. Ya sembuh, Tuhan tolong. Dan kemarin saya lihat pernikahan yang belum pernah saya alami ya, dihadiri oleh dari Amerika, di Amerika mengikuti, di Semarang, di Malang, di mana-mana, saudaraku, karena pakai tidak banyak yang hadir, tapi di mana-mana ngikuti. Ini pendeta cukup pengaruhnya, saudaraku. Dan saya sudah khotbah itu pikir, aduh, dari Semarang kasih renungan, dari Amerika, dari macam-macam, saudara-saudara ya, sampai saya nggak tahan. Bu Gembala sudah goyang-goyang, itu berarti saya minta izin sebelum selesai, sudah 2 jam lebih belum selesai, saya minta izin buat pulang karena hari ini saya akan berkhotbah. Mari kita akan lihat sebuah tema, hidup di bawah kuasa Allah. Jadi hidup di bawah kuasa Allah, bukan kuasa warta-warta, info-info, di bawah segala kejadian-kejadian. Tetapi kita harus hidup di bawah kuasa Allah sepenuh. Kalau kita hidup di bawah kuasa Allah sepenuh, saya percaya, saudaraku, tahun ini kita akan jalani dengan rileks saja, ya, dengan santai, dengan iman kepada Tuhan, dan dari hari ke hari kita mengalami kebahagiaan. Amin. Mari kita akan lihat dari Efesus pasal 3.
Hidup itu indah, saudara-saudara. Efesus pasal 3 mulai ayat 14. Efesus pasal 3 mulai ayat 14. Saya baca ayat 14, saudara baca ayat 15, lalu ayat 21 kita baca bersama-sama ya. Siap? Efesus pasal 3, saya mulai ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berharap serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita semua. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, surat Efesus, bahasa Indonesianya Efesus, bahasa Sundanya Efesus. Bedanya itu aja. Kalau Indonesia bilang Efesus, orang Sunda bilang Efesus. Dialeknya juga beda ya. Saya orang Bandung, jadi lidahnya asli Sunda. Beda Efesus sama Efesus. Ya. Jadi surat Efesus ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada gereja di Efesus yang bermasalah. Masalahnya apa? Masalahnya di dalam pikiran. Karena gereja di Efesus pikirannya dipengaruhi setelah Paulus ngajar doktrin, lalu datang orang lain ngajarin doktrin lagi. Makanya ada bahaya kalau kita mengundang pendeta yang doktrinnya lain, saudara-saudara. Ya. Tapi karena saya yakin bahwa kalau kita tahu doktrinnya lain, saya sebagai gembala, saya akan segera, saya tidak takut ya, pada pendeta-pendeta yang doktrinnya lain, sebab saya yakin bahwa saya akan khotbah setelah dia ya. Tapi kebanyakan tidak terlalu beda ya, saudara-saudara. Nah, di Efesus doktrinnya tergoda, sehingga Alkitab mengatakan mereka tuh seperti anak kecil. Ini yang mana yang benar? Ini mana yang benar nih? Saudara-saudara. Nah, Paulus nulis surat. Sebab itu di dalam 6 pasal surat Efesus terbagi 2. Pertama, pasal 1 sampai 3 itu Paulus bicara soal doktrin.
soal ajaran. Supaya mereka tahu, yang saya ngajar ini gini loh. Kalau doktrinnya tepat, maka pasal 4 sampai pasal 6 itu setengahnya lagi, itu praktek. Praktek di dalam gereja, praktek di dalam rumah tangga, praktek antara sesama. Kalau doktrinnya benar, prakteknya pasti benar, saudara-saudara. Kalau doktrinnya salah, ada kemungkinan apa yang dilakukan terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap gereja, terhadap umum, itu juga terpengaruh. Itu sebabnya gereja itu harus punya ajaran yang tepat. Dan ajaran yang tepat itu progresif, artinya meningkat, seperti tabernakel. Tabernakel itu bukan hanya halaman, tapi naik, ada ruang suci. Bukan sampai di sini, tetapi ada lagi. Ya. Makanya gereja Pantekosta Tabernakel itu mereka menamakan ajarannya itu kabar mempelai, artinya kabar tingkat tinggi begitu. Ya. Itu asal dari GBT, jadi GPT. Hanya sayang pemimpinnya Pendeta Indiowono itu meninggal dalam usia 62. Sehingga kabar ini agak nurun setelah beliau meninggal. Saudara-saudara, jadi kita lihat sekali lagi bahwa kalau kita punya hidup ini sehat secara rohani, maka secara fisik pun itu mengikuti. Karena itu jangan kita hanya memperhatikan soal-soal hidup di dunia ini, tapi apakah pikiran kita, mental kita punya sudut pandang, worldview atau apa itu namanya, pandangan kita keluar itu tepat. Dalam awal tahun ini saya ingin bersama saudara merenungkan tentang apa yang Paulus katakan pada akhir dari pasal 3. Kesimpulan dari pelajaran Paulus bahwa kita tuh perlu hidup di dalam dan di bawah kuasa Allah. Sebab Tuhan punya rencana yang indah untuk pribadi-pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, ya, yaitu rencana kemenangan, rencana unggul menjadi orang Kristen yang lebih bahkan dari pemenang, lebih dari penakluk. Nah, ini diungkapkan dalam kesimpulan yang tadi baru kita baca, supaya kuasa Allah itu menguasai, ya. Sehingga dikatakan bahwa bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, ya. Jadi kita hidup jauh lebih banyak Tuhan kasih daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, yang seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, jadi kita doa, kita melakukan sih, tapi Tuhan itu dikatakan lebih, melakukan lebih. Kalau ternyata kuasa itu bekerja di dalam kita, ya. Jadi kesimpulan ini, kuasa itu harus bekerja di dalam kita, saudara-saudara. Tuhan punya rencana Tuhan akan genap kalau kuasanya itu membawa kita ke situ. Makanya Tuhan ingin menuntun kita. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi perjalanan kita. Saudara-saudaraku, tugas kita mengerti apa yang Tuhan sudah buat dan apa yang Tuhan akan buat di dalam hidup kita. Jadi tugas kita mengerti, dan orang mengerti kalau mendengar. Iman itu datang dari mendengar. Mendengar apa?
firman Tuhan. Bukan mendengar. Kemarin saya di jalan pulang dari Bandung. Kenapa ya si itu? Maksudnya si itu tuh pendeta itu seneng kalau berita-berita terbaru tentang sesuatu yang tidak enak begitu, kok diberitakan terus. Dia tuh pengabar Injil, kabar baik atau kabar tidak baik. Ini ada hubungannya sama masalah duit, saudara-saudara. Keuangan. Ya. Kalau orang ingin dagangannya laku, bagaimana, saudara? Kalau saudara dagang di tempat orang, silakan ini, ya, singkong paling enak di dunia. Padahal mungkin ada singkong yang lebih enak di dunia, betul tidak? Silakan, ya. Uduk yang paling hebat di Indonesia. Oh, kita tertarik. Uduk paling hebat, bagaimana sih rasanya? Sudah. Jadi orang memberitakan sesuatu berdasarkan apa yang dia sedang kerjakan. Makanya saya tidak pusing sama duit, saudara. Nah, saudara kasih mau tidak, tapi saya tahu aja, saudara. Ya. Jadi karena apa? Karena tugas saya bukan memberitakan soal-soal begitu. Tugas saya memberitakan firman Tuhan. Kalau orang tahu firman Tuhan, mesti melakukan firman Tuhan. Ya. Lambat atau cepat, akhirnya dia tahu. Tapi saya tidak pusing dengan yang begitu, saudara-saudara. Karena apa? Karena Tuhan pernah janji bahwa kalau saya cari lebih dulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka segala perkara akan ditambahkan. Jadi jika kita tahu hidup di bawah kuasa Allah sepenuh itu merupakan kehendak Tuhan yang pasti, maka tindakan kita yaitu berserah di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya dia melakukan sesuatu berdasarkan kuasanya. Coba kita buka 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Ini tugas kita, saudara-saudara. 1 Petrus 5 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Amin. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu, ini di kepala, khawatir, ya, kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi melalui ayat-ayat yang kita baca, ya, kita diminta oleh Tuhan untuk pertama, tetap ingat bahwa Bapa Allah itu adalah sumber segala yang baik bagi kita. Ini pertama. Bapa itu sumber segala yang baik bagi kita. Semua yang baik itu dari Bapa. Makanya ada pertanyaan, yang tidak baik itu dari siapa? Apa ini dari Allah apa bukan? Yang baik. Berarti kalau yang tidak baik itu bukan. Seperti dalam kisah Ayub. Ayub satu hari itu anaknya 10 bisa meninggal. Hartanya itu bisa habis. Badannya itu borok dari kepala sampai kaki.
Apa ini Allah yang bikin? Mula-mula orang bingung. Tapi kalau kita lihat di balik itu ceritanya, Allah hanya mengizinkan. Silahkan. Tapi ingat, dia punya di dalam itu milik saya, kata Tuhan. Jangan diapa-apain. Yang lain boleh. Tapi ingat, Ayub itu milik saya. Kualitasnya ada 4 kualitas yang membuat Ayub itu diklaim oleh Tuhan, ini milik saya. Di bawah tangan saya. Diizinkan oleh Tuhan segala sesuatu yang tidak baik. Sudah. Tapi akhirnya Ayub keluar sebagai pemenang. Ayub bilang, saya diuji seperti emas, tapi saya keluar sebagai pemenang. Kita sudah diuji tahun 2010, sudah saudara. Tapi sekarang kita keluar sebagai pemenang. Amin. Saudaraku, apa tidak berat ngadepin 2020? 2020. Apa enggak berat? 50 lebih tahun saya melayani Tuhan, paling berat itu tahun yang lalu, saudara. Tapi ternyata kita sampai juga tanggal sekarang, tanggal berapa? 3. Geus 3 poe urang teh hirup. Apa tidak senang hidup tahun 2021? Apa tidak senang? Sudah. Ya. Ingat siapa yang buat sampai kita sampai kepada tahun ini, sampai selamat tahun ini. Sudah saudara. Di dalam ayat yang ke 15 dikatakan, itulah sebab, ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi ini menerima namanya. Bapa membuat kita sampai sekarang masih ada. Nama kita sudah ada di sorga, tetapi kita masih ada di dunia ini. Siapa yang bikin itu? Bapa. Makanya kemarin saya kumpul, ada Sandi, ada menantu, ada cucu-cucu. Aduh, senangnya luar biasa, saudara. Bisa kumpul, ya, turunan. Sudah. Dia sudah Ye, kata si Olip, besok aku mau nyanyi. Belum nyanyi ya sekarang ya, bentar ya. Kebaktian kedua katanya. Sekarang masih tidur. Nyanyi apa katanya? Semusim berlalu. Latihan dulu sama Yeye ya. Ya ambil gitar. Dia nyanyi. Saya nggak ada sekarang, nanti kebaktian kedua. Senangnya luar biasa, saudara. Hadapin hari ini, hari besok dengan turunan, dengan cucu, lalu bisa main gitar sama. Dia nyanyi, saudara. Sebelum selesai latihan, makan malam, saudara. Ya berhenti, sudah. Hidup itu indah. Bapa sumbernya. Makanya Paulus bilang, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kedua, dikatakan dalam ayat 16, aku berdoa supaya ia, ini masih poin pertama, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Disebut bukan hanya Bapa menjadikan kita ini bisa menikmati sesuatu dengan keturunan, tetapi dikuatkan oleh rohnya di dalam batinmu. Batin kita, pikiran dan kita punya hati, itu perlu dikuatkan oleh rohnya. Roh Kudus.
sebagai sumber kekuatan rohani untuk kita hidup. Makanya sepanjang hari hanya beberapa menit saya selalu kerja yang mungkin bagi orang muda-muda aja nggak senang. Angkatin bekas genteng, cukup berat juga saudara. Tapi hebat si Faren, dia sekali itu tapi jarang saudara. 4 biji, saya bilang kamu hebat ya. Tapi saya juga tidak kalah, kamu 4 saya 2 aja. Hampir tiap hari, makanya saudara lihat ngumpuk di sana. Sekarang tuh sudah sedikit-sedikit. Yang penting saya kerja sambil menyelam minum air. Karena kalau tubuh ini tidak digerakkan, tubuh ini manja saudara-saudaraku. Tapi dengan kerja saya sambil berbahasa roh, sambil saya berdoa, nggak kedengeran. Sebab kalau kedengeran nanti takut disebut nugelo anyar saudara-saudara. Ya. Jadi rohnya itu perlu menggelora di dalam batin kita. Bapak sumber yang baik, tapi rohnya kerja di dalam batin kita. Saya tidak mau dianggap fanatik, makanya saya berbahasa roh tidak kedengeran orang lain. Tidak untuk pamer di sini juga. Ayat 17 mengatakan, sehingga oleh imanmu, terus Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapa kerja, Roh Kudus kerja, dan Yesus Kristus bekerja. Di dalam mana? Di dalam batin kita, di dalam hati. Sehingga kita berakar dan berdasar di dalam Kristus. 3 kerja semua. Bapa, Roh, Yesus melalui firman. Sudah saudara. Jadi kita ini dikerjakan di dalam pikiran batin kita seluruhnya oleh seluruh kepenuhan Allah. Bapa, Roh Kudus, Yesus Kristus. Sudah saudara. Yang kedua, yang pertama tadi tetap ingat Bapa sumber yang baik. Yang kedua, perlu terus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Yesus sebagai anak Allah. Jadi orang Kristen selama bisa belajar, selama bisa berpikir dan tidak semaput, tidak pingsan, dia perlu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Sebab istilahnya saja anak Allah itu suka bikin bingung orang lain, saudara-saudara. Sehingga waktu Yesus di atas salib, dia bilang Eloi, Eloi lama sabachthani. Orang yang tidak ngerti bilang, tuh lihat, itu siapa yang ngomong? Itu Yudas. Yudas ngomong kepada Yesus. Yesusnya nggak tahu di mana. Yudas di kayu salib katanya, ya Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebab dia tidak lihat Yesus. Katanya Yudas di salib. Kita nggak ngerti dari awal Yesus sudah dinubuatkan untuk menjadi anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Makanya kalau kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 13, coba kita baca Efesus 4 ayat 13. Kita baca bersama 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan. Kita semua sampai kepada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus anak Allah.
kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya katakan halaman ruang suci, ruang maha suci. S1, S2, S3. Kalau orang belajar ya. Kita juga harus sampai ke situ. Sudah. Makanya di dalam ayat 18 dan 19 Efesus pasal 3 tadi ayat 18 mengatakan, aku berdoa. Gak bisa paksa. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita tumbuh. Pengetahuan pribadi kita, komunitas kita tumbuh kasih Kristus. Yesus kok mau begitu? Kita harus tahu, saudara, cari tahu. Seperti saya juga kalau merenungkan berapa tahun istri saya menjadi penolong saya sampai sekarang. Berarti dia tuh betul-betul cinta kepada saya. Saya tidak bikin minuman, dia bikin. Kok makan minum susu aja ya. Tahu udah nggak minum kopi saya. Berapa puluh tahun saya merenungkan terus. Kadang-kadang mikir nanti siang makan apa, nanti sore makan apa. Sudah. Itu dipikirin terus sama wanita penolong. Tapi dia juga pikir tentang saya, supaya saya memberikan firman Tuhan yang betul-betul mempunyai daya gizi yang tinggi. Itu harus orang belajar. Orang harus pakai seluruh hidupnya buat meneliti. Itu juga dia pikir tentang saya. Makanya kalau doa supaya Tuhan bukakan rahasia-rahasia firman-Mu kepada Bapak Gembala. Sehingga kita saling tumbuh cinta antara suami istri itu. Yang mana yang lebih berat? Semuanya berat, sama-sama, saudara. Suami istri itu perlu begitu. Jangan hanya mikir sesuatu, tetapi demi kepentingan kita sama-sama. Anak juga begitu dengan orang tua. Makanya dikatakan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya kamu umurnya panjang. Sudah syukur. Jadi penting sekali kita tumbuh tentang masalah kasih. Jangan hanya ingat enaknya aja. Gua yang capek, gua yang susah. Sudah. Tumbuh pengetahuan pribadi terhadap Tuhan. Kok Yesus kok mau begitu? Sampai zaman ini Tuhan masih disalah mengerti, saudara-saudara, oleh miliaran orang. Kok enggak segera kiamat aja? Gampang memang kiamat, tinggal ditiup aja dunia ini habis. Tapi kenapa belum? Saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Jadi kasih Kristus itu perlu diketahui dan dihayati oleh kita. Saya kok masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Itu karena cintanya. Makanya istri daripada adiknya Ibu Gembala Ain di Bogor pernah kumpul pada tahun lalu. Dia pernah mengucapkan satu kalimat begini. Orang yang mati tahun ini itu apes katanya. Oh saya gitu. Bukan saya yang ngomong. Apes. Pikir. Itu bagi saya sebagai pemicu untuk minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, jangan sampai apes seperti yang dikatakan oleh dia. Kasih saya supaya selamat tahun baru. Tahun baru sekarang bukan? Saya tidak bilang orang yang meninggal tahun lalu apes tidak, saudara. Tapi saya dengar timbul iman, timbul kasih kepada Tuhan supaya Tuhan belas kasihani saya. Supaya saya jangan seperti yang dia bilang. Sudah. Ternyata kita ada di sini semuanya, ya kan? Sudah.
dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasih itu kalau kita rasakan betul-betul. Sekali lagi suku, kita jangan hanya pikir orang lain, tapi pikir bahwa kita juga perlu dipenuhi. Dikatakan dalam ayat 18 tadi, saudara-saudara, 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasih bertumbuh. Ya. Tidak ada sesuatu yang lain selain kita lihat luar biasa Tuhan. Ya. Kasihnya begitu limpah. Ini bertumbuh. Makanya suami istri tambah cinta. Amin. Tambah cinta, Don, ya. Kalau kita lihat susah wanita itu mengandung. Berapa kali mengandung? 3 kali. Enak bawa-bawa di perut. Sampai sekarang kita punya anak itu bukan kita yang ngandung, saudara-saudara. Istri kita, kenapa kita tidak cinta sama istri kita? Waktu belum punya anak mah, sekarang sudah punya anak, kurang dibahagiakan. Kasih. Rumah sudah disediakan bagi kita. Sekarang di dunia juga kita punya rumah. Kenapa? Tidak tambah cinta kepada Tuhan. Tuhan itu tidak berubah. Kita yang suka berubah. Tuhan itu sampai kepada rembang tengah hari. Makanya anak-anak, cintai orang tuamu. Amin. Anak-anak, cintai orang tuamu. Supaya apa? Panjang umur dikatakan. Saudara-saudara. Ini yang kedua, yang terakhir. Sebanyak kita berserah, sebanyak itu juga kuasanya bekerja di dalam kita. Jadi kalau menyerah 100%, kuasanya bekerja 100%. Kita menyerahnya 50%, kuasanya juga bekerja 50%. Ya. Untuk belajar itu tidak ada batas karena lebih dari pengetahuan kita. Jadi tidak ada orang kalau sudah S3 itu paling pintar, gak ada. Masih banyak. Seperti Konghucu pernah mengatakan, ya, makin kita banyak belajar, makin banyak yang kita tahu, bahwa banyak yang belum kita tahu. Orang itu harusnya tambah rendah hati karena banyak yang belum dia tahu. Tapi orangnya sedikit belajar sudah sok tahu. Padahal belum, harusnya dia sombong seperti seharusnya dia tahu. Nah, sekarang berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah mengakibatkan Tuhan turun tangan. Tangannya yang berkuasa akan mulai. Berapa persen kita menyerah kepada Tuhan? Ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ia dapat mengerjakan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau minta kepada Bapa. Ayat 21 mengatakan, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya.
Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan bagi diri kita atau di dalam komunitas kita. Kalau kita bisa beribadah bahkan 2 kali, sebentar beribadah lagi. Yang kedua, walaupun masih banyak yang belum beribadah karena tidak tahu mungkin bahwa kita sudah itu. Tapi bagi kita yang beribadah, jangan sampai kita menganggap semua karena aku bisa, semua karena Tuhan. Bagi Dialah yang kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jangan kalau kita bisa hidup sampai tahun ini, kita bilang, tuh lihat karena aku bisa. Semua karena Tuhan. Mari kita akan mengalami perjamuan kudus dan kita menyanyi lagi Aku Berserah. Para pelayan silakan tampil. Aku berserah. Silakan duduk. Kita menyanyikan terus lagu ini. Aku berserah.
kasih tahu. Sebelum genteng di atas ini diganti, setiap ibadah saya punya hati terus terang resah. Saya takut kayu tidak kuat. Kalau saudara mau tahu berapa ribu genteng waktu itu ada di atas, dan itu adukan yang ada di atas longkop itu sampai gunung, seperti gunung. Kalau saudara lihat itu sisanya. Saudara boleh angkat itu genteng, berapa beratnya satu genteng, berapa ribu ada di atas. Kalau dia jatuh, berapa orang yang kira-kira tetap hidup kalau sedang ibadah? Itu sebabnya hati saya terus terang tidak tenang. Setiap saya kerja sore atau pagi, sudah saya membayangkan Tuhan baik. Andai kata terjadi sesuatu, saya gembalanya yang tanggung jawab, bukan orang lain. Saya gembala tanggung jawab. Berapa jiwa? Hukuman apa yang saya akan terima kalau terjadi sesuatu? Tapi Tuhan itu baik, saudara-saudara. Ya, semua sudah berlalu dan Tuhan menyelamatkan kita. Mari kita akan berdiri, saudara-saudara. Angkat roti di sebelah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi daripada kepala kita. Dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya bertanya, adakah saudara percaya bahwa cawan berkat yang kita mintakan berkat di atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Kita minum dalam nama Tuhan. Serdi untuk tampil ke depan dan berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah juga menerima tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur kami adalah umat-umat yang menjadi tebusan, dan kami umat-umat yang Tuhan pilih. Dan kami akan memegang terus apa yang telah kami terima daripada Tuhan. Terima kasih, kami akan melanjutkan ibadah kami dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saya atas nama keluarga mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara semuanya sidang jemaat tahun 2021 ya. Selama tahun 2020 ada kesalahan dan kekurangan kami dalam melayani, kiranya saudara maafkan ya. Kita percaya tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun kemarin, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih yang saya juga lupa mengucapkan kepada seluruh panitia Natal yang sudah bekerja dalam kepanitiaan Natal tahun 2020 ya. Tuhan Yesus memberkati juga saudara semuanya. Terima kasih buat pelayanan Bapak Gembala pagi hari ini untuk firman Tuhannya, juga kepada tim pelayanan seluruhnya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Laporan keuangan dari tiap-tiap komisi, baik kaum wanita, pria, walaupun tidak ada ibadah gitu ya, mungkin ada pengeluaran atau apa, itu harap dilaporkan semuanya ya. Jadi baik The Hope, Joygen, umum, itu diharap diserahkan pada pertengahan bulan Januari. Dan pada bulan Maret itu kan ulang tahun gereja kita ya. Kita akan data ulang lagi anggota jemaat. Jadi ada pendataan ulang sebab udah kira-kira udah 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Jadi terakhir tuh tahun 2016. Jadi mungkin ada jemaat yang udah meninggal, mungkin yang udah pindah keluar kota gitu ya, maksudnya udah berkeluarga. Nah kita akan data ulang ya. Lalu terima kasih buat sumbangan baik dana sosial, dana misi maupun untuk perpuluhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Itu investasi saudara buat rekening kerajaan sorga. Bukan kita punya rekening di dalam dunia saja saudara ya. Sebab itu nanti akan masuk ya dalam rekeningnya Tuhan, kerajaan sorga. Nah saudara, laporan dana misi tolong ditayangkan yang bulan Desember. Itu saudara masuk dalam bulan Desember itu sebanyak 6 juta lebih ya, 6.700.000 berapa ya. Nah saudara nanti bisa lihat itu ada sisa dana misi kita tahun 2019 itu sebanyak 11 juta lebih. Dan pemasukan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020 itu juga sudah lihat berapa pengeluarannya dari Januari sampai Desember juga tahun 2020. Itu ada saldo sampai akhir bulan Desember tahun 2020 itu sebanyak 6.900.000 lebih ya. Padahal saudara waktu itu kita udah pas, kita nggak ada dana misi itu kan dari April sampai bulan Agustus. Yang masuk cuma seorang, memang dia yang terbeban. Tapi dia bilang begini, tante, kalau tante kurang ngomong aja sama saya mau tutup. Saya bilang begini, nanti aja, ini masih ada cukup sebab waktu itu 11 juta itu mau disumbangin. Saya bilang kok kita sumbangin aja buat gereja di luar pulau. Bapak Gembala bilang jangan, nggak taunya COVID saudara ya, benar. Jadi uang itu dipakai terus nah ya, karena tidak ada dana misi. Nah cuma seorang aja. Terus saya buka, kenapa saya nggak mau ngomong sama dia, karena apa saudara? Kalau dia yang kasih sumbangan semuanya, saudara nggak diberkati Tuhan. Dia aja nanti yang diberkati saudara, karena dia yang tutup. Nah karena itu kasih kesempatan buat saudara, maupun 10.000, 5.000, 20.000, saudara lebih baik itu ditahan kabur buat pekerjaan Tuhan daripada ada di dompet saudara 50.000, 100.000, itu nggak pernah akan berkembang. Ya segitu saudara ya. Tapi kalau saudara tabur 5.000 pun itu jadi berguna ya. Itu menyenangkan dan didoakan sama hamba Tuhan yang di daerah itu ya. Terus kalau ngasih komentar tuh panjang sudah kadang-kadang. Terima kasih ya. Didoain jemaat semua, gembala juga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Lalu kita akan menerima doa berkat ya. Nanti Bapak Gembala akan memberikan doa berkatnya.
kita berdiri. Kita menyanyi terima kasih. Kekasih Tuhan, ulurkanlah, tadahkanlah tangan imanmu serta terimalah olehmu berkat Allah, yaitu kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara pula. Berkat yang terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.